masih sangat rendah. Ini adalah salah satu dampak yang dihadapi oleh masyarakat kita secara luas. Apalagi di negara kita ini, teknologi yang ada tidak semuanya bisa menguasai kecanggihan teknologi. Sehingga apa? Keterbatasan sarana prasarana itu juga sangat menghambat. Nah, kenapa demikian? Tentu, misalnya guru sudah bisa menggunakan Android, namun siswa belum bisa, misalnya. Kemudian sudah bisa menggunakan, guru bisa menggunakan, murid bisa menggunakan, namun karena keberadaan di daerah-daerah tertentu dan kesulitan sinyal, ya, ini juga akan sangat berdampak dan sangat dirasakan oleh semua yang berinteraksi. Nah, terutama guru terhadap murid, kemudian murid juga terhadap orang tua. Ya, tentu ini menjadi sebuah permasalahan dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Ya, kalau seumpamanya kan kemarin masih ada sebuah permasalahan seperti ini. Ketika dari sekolah diadakan pembelajaran secara online dan belum direalisasikan tidak langsung kepada orang tua. Jadi ada sebagian orang tua itu yang salah paham. Kenapa kok anak saya selalu main HP gitu? Menurut pendapat Samian, gimana cara menyikapinya yang seperti itu, Pak? Apakah harus ada sosialisasi terlebih dahulu? Ya, jadi memang kebijakan pemerintah ini butuh waktu. Pertama adalah sosialisasi. Di samping itu, di samping sosialisasi tentu kita akan mempertanyakan proses dan juga jaringan serta biaya. Ini merupakan salah satu dampak dari proses pembelajaran secara daring. Sehingga apa yang dirasakan oleh orang tua, wali murid, tentu ketika kita misalnya siswa-siswi kita, peserta didik kita berada di wilayah yang di situ sulit daripada jaringan internet. Nah, ini kan membuatnya susah. Nah, sehingga apa? Itu peran pertama. Yang kedua adalah masalah pembiayaan. Ya, yang seharusnya tidak ada jatah beli kuota, kita harus beli kuota. Nah, bukan hanya pada beban wali murid, tetapi juga terhadap proses daripada kegiatan sarana dan prasarana yang lain. Kenapa? Proses ini juga harus dilengkapi dengan proses sarana dan prasarana. Nah, ini juga menjadi salah satu dampak daripada proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik kita. Jadi kendalanya di sinyal mungkin ya, Pak. Kalau seumpamanya kegiatan belajar daring itu sudah terlaksana, mungkinkah semua murid itu dapat menerima pendidikan itu meskipun via daring? Itu tidak menjamin. Kenapa saya mengatakan tidak menjamin? Ini suatu hal yang baru, perlu sosialisasi, perlu pelatihan, dan perlu praktek. Nah, tentu di situ bagaimana kita memberikan sebuah pembelajaran terhadap peserta didik kita. Kenapa? Ada sebuah tingkatan. Contoh di tingkatan SD dan MI, di tingkatan SMP dan MTS, kemudian di tingkatan SMA, SMK, dan juga tingkatan madrasah aliyah. Tentu itu memerlukan sebuah proses dan sosialisasi dan memerlukan sebuah praktek-praktek pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Kenapa? Apakah bisa langsung secara langsung? Tidak. Kami yakin, kami juga selaku pendidik di madrasah bisa merasakan betul. Kenapa? Itu butuh yang namanya sebuah sistem, butuh yang namanya sebuah sarana dan prasarana, dan juga butuh yang namanya anggaran pembiayaan. Dan tidak semua sekolah, tidak semua madrasah mempunyai anggaran untuk melaksanakan daring. Nah, saya yakin kalau sistem pelaksanaan program ini disosialisasikan terlebih dahulu, maka nanti sedikit demi sedikit akan bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa demikian? Peserta didik
hari ini kaget. Ya, tadi yang telah ditanyakan jenengan moderator bahwasanya setiap hari harus pegang HP. Yang semula tidak pernah pegang HP, semula ada di pondok, dilarang untuk bawa HP di sekolah ataupun di madrasah, tapi kenyataannya sekarang harus pegang HP. Setiap hari pegang HP. Belum lagi karena permasalahan jaringan. Kita tahu di pelosok di negara kita ini banyak pelosok-pelosok yang belajarnya itu harus naik ke puncak gunung, ya, cari jaringan. Nah, ini yang menjadi salah satu dampak. Sehingga apa? Di samping untuk bagaimana caranya proses daring ini bisa berjalan dengan baik, maka kita harus mengadakan sebuah sosialisasi. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana. Perlu yang namanya uji coba. Nah, tidak mungkin anak yang masih SD langsung ngerti yang namanya menggunakan Android. Ya, ini menjadi sebuah faktor-faktor daripada pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada saat ini. Kalau menurut jenengan tadi belum terlalu kondusif, Ya. Tidak terlalu tidak terlalu kondusif. Kan kemarin ada bukan isu ya Pak, berita yang menerangkan bahwa ada seorang siswa yang sampai dia itu celaka karena ingin mencari sinyal, sampai dia itu naik ke atas menara masjid dan jatuh. Nah, menurut sampean kebijakan seperti apakah kebijakan seperti harus dilakukan agar pembelajaran itu berjalan kondusif? Ya, jadi proses pembelajaran tentu kita akan melihat situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya yang sudah diberitakan di daerah Pulau Madura, ya. Pemerintah sudah menegaskan pembelajaran secara daring. Namun di situ adanya kesulitan jaringan. Sehingga guru rela datang ke rumah peserta didiknya masing-masing. Nah, bagaimana solusinya dengan adanya sistem ini agar kita semua siswa bisa tetap merasakan yang namanya proses pembelajaran? Maka kita harus melihat kondisi, kemudian situasi yang ada. Tentu program ini kita laksanakan. Setelah itu diadakan semacam sebuah evaluasi. Sehingga apa? Kita akan tahu masalah, kemudian kendala-kendala yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki selanjutnya di dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Nah, banyak sekali contoh-contoh. Ya, banyak yang tadi bahwasanya ada seorang siswa yang rela naik ke menara masjid, kemudian jatuh, akhirnya dia meninggal. Nah, ini adalah dampak dari sebuah kebijakan. Sehingga apa? Saat ini negara kita memang dalam yang bencana, ya, bencana yang di luar nalar manusia. Kenapa demikian? Pandemi COVID ini, virus ini yang tidak bisa dilihat secara mata, secara langsung, namun penularannya yang sangat cepat, ini menghambat dari semua sistem, terutama di dalam sistem pendidikan kita. Dengan adanya ini, kami juga melihat beberapa perkembangan yang terus diadakan sebuah evaluasi dari Menteri Pendidikan, dari Kementerian Agama, bahwasanya proses ini tidak hanya cukup saat ini. Nah, dari yang kemarin, ya, yang digembar-gemborkan bahwasanya daring sudah berjalan. Ternyata ketika Menteri Pendidikan kemudian mengevaluasi, banyak sekali yang di situ gagal. Kenapa siswa tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran? Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak mempunyai yang namanya Android. Nah, tidak punya biaya, sulit jaringan. Nah, kemudian orang tua belum bisa menerima. Nah, kalau di kota, ya, yang kita ketahui di daerah perkotaan itu sudah tidak ada masalah lagi. Kenapa? Sarana prasarana sekolah sudah cukup. Anak-anak juga sudah mengerti yang namanya Android. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di desa, yang ada di pelosok, yang setiap hari jangankan Android, ya, yang kadang-kadang dia bisa sekolah itu sudah orang tua sangat bahagia. Kenapa demikian? Terutama itu berdampak terhadap masalah perekonomian. Kemudian hal yang baru ini di samping berdampak terhadap pendidikan, itu terdampak terhadap dunia sosial. Sehingga apa? Anak-anak yang seharusnya belajar, ya,
dengan main HP terus, kemudian orang tua tidak mengontrolnya, sehingga terdampak bagaimana? Yang seharusnya dia belajar secara online, dia malah main game. Sehingga peran guru ini baru dirasakan oleh wali murid saat ini, orang tua siswa saat ini, bahwasanya guru itu sangat sulit. Ya, saat kami sebagai pendidik dan juga mempunyai anak, ketika anak kita disuruh belajar di rumah, masya Allah sulitnya, apalagi harus praktek. Ya, jadi guru itu memang adalah sangat mulia. Ya, jadi pekerjaan yang sangat mulia, profesi yang sangat mulia sebenarnya adalah guru. Kenapa? Mungkin kalau wali murid mengatakan, wah, guru itu ya terserah, kalau sekolah sudah terserah gurunya. Namun kenyataannya apa? Ketika ini dikembalikan, saat ini sudah memasuki bulan yang ketiga, ya, ketiga bulan, ya. Jadi Maret, Februari, Maret, April, Mei, ini sudah banyak yang mengeluh. Ya, kapan sekolah ini mau masuk sehingga anak saya bisa belajar, kapan? Kenapa? Dia sudah jenuh, ya, dengan jenuh, sudah jenuh dengan proses yang dilaksanakan setiap hari, dan tidak lagi wali murid, orang tua yang di situ juga harus bekerja. Banyak sekali permasalahan ini sebenarnya, sehingga ini membutuhkan sebuah evaluasi bagaimana kedepannya agar lebih baik. Program dan kebijakan pemerintah ini sudah sangat baik. Namun lebih baik lagi bagaimana caranya nantinya ke depannya adalah di dalam sistem daring ini tidak cukup hanya itu saja. Ya, tentu kita harus memikirkan sarana dan prasarana, kemudian pendidiknya, tentu kita harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Mengaitkan tadi kan via daring lama-lama kan juga bisa membuat bosan gitu ya Pak. Yeah. Menurut sampean, bagaimana mengatasi semangat belajar yang menurun dari para pelajar yang mungkin lama-lama akan menjadi tidak peduli dengan adanya daring? Ya, memang ini akan berdampak terhadap semangat belajar yang jenuh, yang setiap hari harus buka HP, yang setiap hari harus buka laptop, harus online, ya. Sehingga solusinya adalah memang ketika sewaktu-waktu perlu juga yang namanya peserta didik, siswa-siswi datang ke sekolah. Ya, tapi tetap harus kita memperhatikan protokol kesehatan. Ya, saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, ya, untuk melaksanakan program kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di dalam sistem pendidikan. Di samping daring, bagaimana caranya tidak jenuh. Ya. Selanjutnya, apakah masih relevan sekolah online itu dikondisikan dengan perekonomian Indonesia yang semakin menurun, Pak? Kalau dikatakan relevan tidaknya memang tergantung dari masyarakatnya. Ya, saat ini yang sangat merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke atas. Kenapa demikian? Tentu tidak adanya perputaran ekonomi ini secara keseluruhan akan sangat berdampak. Apakah bisa relevan? Ya, kita akan melihat di daerah mana, di dalam sistem yang seperti apa, relevan atau tidaknya. Sehingga ini akan sangat berdampak. Kalau perekonomian ini tidak berjalan, maka semuanya akan berhenti. Kenapa demikian? Contoh, ya, sekarang yang mempunyai bisnis misalnya, yang mempunyai bisnis yang seharusnya kirim barang ke luar negeri, sekarang sudah tidak boleh mengirim barang ke luar negeri. Begitu juga pedagang kaki lima, ya, yang seharusnya hari ini berdagang, yang setiap hari misalnya yang berdagang cilok, ya, cilok ke sekolah sudah tidak bisa berjualan karena tidak ada yang membeli. Kemudian yang lainnya juga demikian sama, sehingga apa? Belum bisa diterapkan secara langsung. Ya. Kita harus melaksanakan
lagi-lagi evaluasi. Sehingga apa? Kedepannya memang program daring ini kita harus juga mempersiapkan. Apalagi saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya Perpu tentang bencana COVID ini menjadi salah satu bencana yang ditetapkan menjadi sebuah peraturan dan perundang-undangan. Sehingga di situ nantinya akan ada sebuah kesiapan dari semua sistem. Sehingga apa? Permasalahan-permasalahan tentu dengan menurunnya perekonomian ini juga akan menghambat secara keseluruhan. Bukan hanya pendidikan. Karena apa? Tentu kita kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan sehari-hari. Siapa lagi yang akan menanggungnya? Ya, saat ini di Kabupaten Malang yang sudah diterapkan PSBB pada hari kedua, ini banyak sekali. Ya, memang tentu itu adanya sebuah kesadaran. Memang di dalam peraturan tersebut ketika dilaksanakan PSBB maka tidak boleh yang namanya kegiatan pendidikan diberhentikan. Nah, ini kan selama 14 hari ini libur. Nah, ini kalau masih diperpanjang kembali, maka itu juga akan berdampak. Ya, maka anak-anak akan jenuh. Nah, sehingga mungkin adanya sebuah solusi bagaimana caranya proses pembelajaran tetap dilaksanakan dan dengan sistem protokoler kesehatan. Nah, mungkin adanya sebuah perubahan di dalam semua program yang ada di sekolah atau madrasah tersebut, dan tentu kita harus melihat juga dengan pembiayaan yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Ini yang terakhir ya Pak. Dapatkah kebijakan pendidikan dapat membantu para pelajar untuk lebih baik? Yang dimaksud kebijakan ini bukan hanya kebijakan untuk daring saja, tapi ada kan sekarang kebijakan untuk masuk ke perguruan tinggi, kan juga ketika dampak COVID ini juga kebijakannya beda lagi. Apakah bisa membuat para pelajar itu lebih baik lagi? Ya, tentu ini yang telah diterapkan pemerintah, adanya kebijakan-kebijakan tentunya ini adalah untuk membangun sebuah semangat para siswa dan peserta didik, ya. Yang telah diterapkan, semisal yang kemarin kita harus melaksanakan ujian nasional telah ditiadakan. Nah, ini adalah bagaimana caranya untuk menggugah dari semangat para pelajar, ya, untuk lebih semangat lagi belajarnya, bukan malah leyeh-leyeh, ya. Artinya apa? Di situ tentu ketika memutuskan bagaimana seorang siswa-siswi itu dinyatakan lulus, maka akan melihat dari proses yang dilaksanakan. Kalau di tingkat madrasah aliyah, sekolah menengah atas, tentu proses pembelajaran mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, ini yang dilaksanakan pemerintah adalah solusi bagaimana caranya siswa ini biar tetap semangat proses dalam pembelajarannya. Sehingga apa? Ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, di situ juga diberikan sebuah kemudahan-kemudahan. Kita lihat di Jawa Timur ada salah satu siswa atau siswi kita yang terbaik, sehingga dia diterima perguruan tinggi yang sangat bagus, ya. Ini adalah salah satu sistem meskipun tidak melaksanakan ujian nasional karena memang anak ini mampu. Nah, sehingga apa? Kebijakan pemerintah juga sudah semuanya proses secara online. Nah, kita tidak usah ke tempat perguruan tinggi, kita sudah bisa daftar secara online, kemudian juga bisa melaksanakan sebuah proses pendaftaran untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Nah, dengan di situ juga berpedoman terhadap bagaimana dari proses pembelajaran yang dilaksanakan, tentu adanya sebuah nilai-nilai yang juga relevan. Nah, kenapa demikian? Kebijakan ini adalah sebuah solusi dari dampak pandemi COVID-19 ini, sehingga ini untuk mengangkat gairah daripada siswa-siswi kita untuk melaksanakan belajar, meskipun di situasi yang saat ini kita juga tidak bisa kemana-mana, tapi kita harus tetap belajar meskipun dari rumah. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Baik, rekan
rekan dan rekanita sekalian, kita sudah mendengarkan barusan pemaparan yang sangat bagus sekali dari pemateri kita. Menurut yang saya simpulkan, kebijakan pemerintah itu ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Tapi dari semua kebijakan itu, kebijakan pemerintah itu sudah yang paling baik. Jadi sekian acara agenda kita hari ini, nongol atau nongkrong online. Kita bisa ketemu lagi di besok hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.